Pemirsa, terkait viralnya video di media sosial yang memperlihatkan uang pecahan baru khusus HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dapat mengeluarkan nyanyian berupa lagu Indonesia Raya viral di media sosial. Kami mencoba menghubungi Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijanarko, melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Oni. Selamat siang, Baik, Pak Oni. Pak Muhammad Irsal. Baik. Pak Oni sudah melihat video yang viral di media sosial. Ya, kami sudah melihat viral bagaimana yang tanggapan Bank Indonesia, Pak Oni? Ya, kami dapat jelaskan kepada masyarakat bahwa di dalam uang fisik dari uang kertas itu, 75.000 maupun yang 100.000, itu tidak ada tertanam konten augmented reality oleh Bank Indonesia, tidak ada. Dan itu bisa terjadi viral karena memang teknologi augmented reality itu bisa menjadikan gambar objek apapun menjadi coding yang dapat mengaktifasi konten video, teks, visual yang ada di dalam aplikasi. Jadi ini memang kerjanya pengembang aplikasi. Demikian tuh, Mas Irsal. Apakah dari Bank Indonesia sudah menghubungi pihak penyedia aplikasi tersebut, Pak Oni? Kita tidak menghubungi dan belum menghubungi, kita masih mengkaji dahulu. Kan aplikasinya kebetulan lagu Indonesia Raya ya. Betul nggak? Dan kami mengingatkan sebenarnya yang mulai dari kemarin malam di medsos, saya sendiri mengingatkan bahwa hati-hati kepada masyarakat dan para pengembang untuk memperlakukan uang rupiah, karena uang rupiah itu dilindungi oleh undang-undang dan di situ ada pasal masyarakat juga dilarang untuk merusak atau ini atonya yang penting. Kalau uangnya kan nggak rusak itu, ya kan? Dipakai augmented reality, uangnya nggak rusak fisiknya, tapi nggak boleh merendahkan. Misalnya begitu dibuka konten-konten yang tidak pantas. Konten-konten yang merendahkan itu bisa kena undang-undang mata uang. Jadi ini yang masyarakat harus hati-hati memperlakukan uang dan memperlakukan teknologi. Ini kan teknologi yang sulit dibendung. Jadi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat, terutama para pengembang, hati-hati di dalam memperlakukan uang itu, menjadikan uang itu sebagai coding untuk konten-konten yang pantas. Jadi kalau konten-kontennya nggak pantas, wah itu bisa kena, bisa dipermasalahkan. Baik, Pak Oni. Demikian, Mas Irsal. Baik, di samping Bank Indonesia sedang menelusuri meneliti apakah ini masuk ke dalam ranah pelanggaran undang-undang negara begitu, ada dua kemungkinan, melanggar atau tidak. Kita berandai-andai jika melanggar, apa yang dilakukan Bank Indonesia terkait ke peristiwa ini, Pak Oni? Kalau kita kan ada ciri-ciri uang ya. Kalau ciri-ciri uangnya tidak hilang itu tidak melanggar. Jadi secara fisik sebenarnya tidak melukai uang itu secara fisik. Tetapi yang perlu dicermati adalah ketika uang itu dijadikan coding, terus kemudian kontennya itu, kalau kontennya itu misalnya merendahkan atau menghina itu baru kena. Jadi ada pasal yang mengatur fisik, merusak fisik uang, dan ada juga yang merendahkan, dan yang merendahkan ini tentu yang di luar fisik. Fisiknya nggak rusak loh dengan augmented reality itu. Tapi kalau begitu di-scan sama aplikasi, ternyata keluar gambar-gambar yang atau video yang nggak bagus, yang merendahkan, ya itu bisa kena. Baik, Pak Udi, ini kan beredar di media sosial. Terus kita tidak bisa membatasi siapapun yang mengupload video tersebut. Jika memang nantinya ada pelanggaran yang terjadi saat hasil penelitian dari Bank Indonesia, apakah akan ada upaya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memantau ataupun melacak siapa saja, akun mana saja yang sudah mendistribusikan video ini, Pak Oni? Sudah ada rencana ke arah ke depan seperti itu belum? Betul. Kami tentu akan koordinasi dengan Kominfo dan tentu akan menilai dulu ini melanggar atau tidak. Kalau misalnya ada gejala yang mengarah kepada pelanggaran, tentu kita melakukan pencegahan.
karena pencegahan itu lebih baik daripada nanti langkah korektif. Dan langkah pencegahan itu dapat kami lakukan dengan komunikasi seperti ini. Tentu kami terima kasih kepada Nusantara TV. Jadi langkah pencegahannya ya kita memberitahukan, hati-hati loh, meskipun fisik uangnya tidak rusak, tetapi kalau konten yang ada dalam aplikasi itu tidak seperlunya atau tidak pantas, nah itu bisa loh, hati-hati loh, bisa terkena undang-undang, bisa terjadi pelanggaran. Nah tentu harapan kami ini juga pelajaran bagi semua, bagi kami juga, di regulator, termasuk juga di para pengguna atau pengembang aplikasi. Lebih baik yang unnecessary, yang nggak perlu terjadi itu nggak usah lah, nggak usah diciptakan. Kan teknologi bisa dipraktekkan di berbagai hal ya. Jadi untuk pencegahannya ya hati-hati saja dengan konten. Baik. Nanti yang dihubungkan dengan uang yang memang ada undang-undangnya gitu. Demikian Mas Irsal. Baik, terima kasih Pak Oni. Saya merupakan warga negara Indonesia yang beruntung karena sudah memiliki uang pecahan khusus HUT RI ke-75. Ini uang pecahan Rp75.000 masih bisa ditukarkan bagi warga negara Indonesia yang belum bisa kan, belum ada kan Pak Oni ya? Bisa ditukar, masih dibuka terus dan silakan, dan stoknya masih banyak juga. Tidak seperti yang sebelumnya karena kita kan sudah perlebar kuotanya, kita perlebar waktunya, boleh kolektif sekarang jadi nggak perlu rame-rame. Kalau yang sebelumnya kan memang dibatasin orangnya karena kita takut nanti ada klaster baru COVID. Jadi protokol COVID-nya kita jaga, akhirnya kita memperbolehkan penukaran uang secara kolektif. Baik. Mudah-mudahan memudahkan masyarakat. Baik. Sekali lagi Pak Oni, masukkan Nusantara TV ke daftar pelatihan yang selalu dibuat oleh Bank Indonesia demi meningkatkan kompetensi presenter dari Nusantara TV, Pak Oni ya, seperti yang dilakukan Bank Indonesia sebelumnya begitu ya? Iya, kita ditawarin aja proposalnya, nanti kita pelajarin dan kita butuh kok bisa berbicara seperti Mas Muhammad Irsal yang bagus ini ya, sikapnya dan tutur katanya gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Oni Wijanarko, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Selamat siang, selamat bertugas kembali.